Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 8 akan menyampaikan sedikit materi tentang decision analysis. Pengertian dari decision analysis atau analisis keputusan. Pengertiannya yaitu cara berpikir yang sistematis dalam mengambil keputusan yang akan dibuat. Menurut G.R. Perry, pengambilan keputusan adalah sebagai pemilihan yang didasarkan kriteria tertentu atas dua atau lebih alternatif. Tujuannya untuk memilih alternatif tindakan yang terbaik setelah melakukan sebuah analisa. Langkah dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, identifikasi dan definisikan masalah yang tidak jelas dengan pemikiran yang jernih. Dan yang kedua, buat daftar kemungkinan alternatif jawab. Langkah yang ketiga, identifikasi kemungkinan outcomes atau hasil. Dan langkah yang keempat, buat daftar payoff atau profit dari beberapa kombinasi alternatif dan outcomes. Dan langkah yang kelima, seleksi dengan menggunakan model matematika teori keputusan. Dan langkah yang terakhir atau yang keenam, kemudian aplikasikan dan buatlah keputusan. Contoh soalnya di sini Pak Thompson pendiri dan presiden perusahaan TLC yang profitable di Portland, Oregon, USA. Langkah yang pertama, Pak Thompson mengidentifikasi masalah yang sedang dihadapi, yakni memperluas produk lain dengan cara memproduksi dan memasarkan produk baru atau backyard storage sheet. Langkah yang kedua, daftar kemungkinan alternatif jawab atau tindakan yang harus dilakukan atau strategi yang dipilih oleh decision makers. Pak Thompson membangun 3 alternatif, yakni membangun pabrik baru yang lebih besar, dan yang kedua pabrik kecil, dan yang ketiga tidak mengembangkan produk lain. Untuk langkah yang ketiga, identifikasi kemungkinan outcomes dari beberapa alternatif. Thompson menentukan ada 2 kemungkinan outcomes. Yang pertama, favorable atau permintaan produk lain tinggi, dan yang kedua unfavorable atau permintaan rendah. Untuk langkah yang keempat, buat matriks hasil payoff dari beberapa kemungkinan kombinasi dari alternatif dan outcomes. Thompson telah mengevaluasi potensi keuntungan. Dengan pasar favorable akan menghasilkan profit sebesar $200.000. Jika kondisi unfavorable, maka akan mengalami kerugian sebesar minus $180.000. Kondisi tersebut itu jika Thompson memilih alternatif pertama, yaitu membangun pabrik baru. Pada pemilihan alternatif yang kedua, yakni membangun pabrik kecil, Thompson mengevaluasi akan mendapatkan profit sebesar $100.000 pada kondisi yang favorable dan menderita kerugian sebesar $20.000 pada alternatif ketiga. Pak Thompson tidak memproduksi produk lain dan tidak akan mendapat keuntungan maupun kerugian. Pada tahap ini dibuat keputusan atau tabel payoff. Ini merupakan jawaban dari permasalahan Thompson. Di sebelah kiri itu terdapat pohon keputusan permasalahan dari Thompson. Setelah dari pohon keputusan tersebut kemudian disusul dalam bentuk tabel payoff. Seleksi model teori keputusan untuk membantu Pak Thompson membuat keputusan. Seleksi model tergantung pada lingkungan, di mana perusahaan dengan mempertimbangkan kondisi risiko dan ketidakpastian. Pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan lingkungan. Tipe keputusan yang mempertimbangkan lingkungan tergantung kepada informasi tentang situasi. Ada 3 tipe keputusan. Dan yang pertama, decision making under certainty atau kondisi lingkungan yang pasti. Yang kedua, decision making under risk atau kondisi lingkungan yang beresiko. Dan yang ketiga, decision making under uncertainty atau kondisi lingkungan yang tidak pasti. Pengambilan keputusan dalam kondisi lingkungan pasti. Dalam kondisi ini, decision maker mengetahui konsekuensi setiap alternatif pilihan putusan secara pasti. Misalnya, A memiliki $1.000 dan membeli obligasi pemerintah dengan tingkat bunga 10% per tahunnya. Maka pada tahun mendatang, uang A pasti akan meningkat menjadi $1.000 ditambah 10% dikali 1.000 sama dengan $100. Yang akan hasil dari uangnya akan menjadi $1.100. Pengambilan keputusan dalam kondisi beresiko. Pengambilan keputusan dalam kondisi beresiko adalah situasi keputusan probabilistik dengan menggunakan seleksi alternatif expect monetary value atau EMV yang paling besar, atau dapat pula digunakan konsep opportunity loss. EMV adalah suatu jumlah rata-rata tertimbang dari kemungkinan payoff untuk masing-masing alternatif. Nah, di sini ada rumus untuk mencari EMV pada alternatif tertentu.
Rumusnya yaitu IMV pada alternatif I sama dengan payoff kondisi pertama dikali probability kondisi pertama ditambah payoff kondisi kedua dikali probability kondisi kedua ditambah payoff kondisi terakhir dikali probability kondisi terakhir. Contoh soal pengambilan keputusan dalam kondisi beresiko adalah Pak Thomson sekarang percaya bahwa probabilitas untuk pasar yang favorable dan untuk pasar yang unfavorable masing-masing sebesar 50%. Alternatif mana yang menghasilkan IMV yang paling besar? Nah, di sini kita akan menghitung IMV alternatif yang pertama 0,50 dikali 200.000 dolar ditambah 0,50 dikali negatif 180.000 dolar. Kenapa 180.000 itu negatif? Karena 180.000 dolar itu termasuk dengan kerugian. Maka hasilnya menjadi 10.000 dolar. Untuk IMV alternatif kedua yaitu 0,50 dikali 100.000 dolar ditambah 0,50 dikali negatif 20.000 dolar. Hasilnya menjadi 40.000 dolar. Untuk IMV yang ketiga, karena tidak memiliki kerugian dan tidak memiliki laba, maka alternatif ketiga menjadi 0,50 dikali 0 ditambah 0,50 dikali 0 menjadi 0. Dari perhitungan di atas, sebaiknya Pak Thomson memilih alternatif yang kedua, yaitu membangun pabrik kecil. Untuk mengetahui, Thomson perlu memperluas tabel keputusan, yaitu dengan tabel yang ada di samping ini. Berdasarkan tabel yang sudah dibuat, sebaiknya Pak Thomson memilih alternatif yang kedua, yaitu membangun pabrik kecil. Penyelesaian masalah decision tree dari kasus Thomson dipaparkan pada gambar yang ada di samping ini. Selanjutnya tentang opportunity loss atau EOL. Sebuah alternatif pendekatan dalam memaksimalkan IMV adalah meminimasi expand opportunity loss atau EOL. EOL sering disebut regret atau cenderung kepada perbedaan antara profit optimal atau payoff dengan payoff yang diterima secara aktual. EOL adalah biaya yang harus ditanggung akibat tidak dipilihnya solusi terbaik. EOL minimum dikonstruksi dalam bentuk tabel opportunity loss tidak dipilihnya alternatif untuk berbagai kondisi. Opportunity loss untuk berbagai kondisi dapat dihitung dengan cara membagi masing-masing outcomes di dalam kolom untuk outcomes terbaik pada kolom yang sama. Untuk favorable market, outcomes terbaik adalah sebesar 200.000 dolar, hasil pada alternatif yang pertama atau membangun pabrik besar. Sedangkan untuk unfavorable market atau outcomes terbaik adalah sebesar 0, hasil pada alternatif yang ketiga, tidak melakukan apa-apa. Adapun penentuan opportunity loss dikemukakan pada tabel yang ada di samping ini. Berdasarkan informasi yang ada dalam tabel sebelumnya, maka dikonstruksi nilai-nilai dalam tabel selanjutnya yang merepresentasikan opportunity loss untuk masing-masing kondisi. EOL alternatif yang pertama, 0,50 dikali 0 ditambah 0,50 dikali 180.000 sama dengan 90.000 dolar. EOL alternatif yang kedua, 0,50 dikali 100.000 ditambah 0,50 dikali 20.000 menjadi 60.000. Untuk EOL alternatif yang ketiga, 0,50 dikali 200.000 ditambah 0,50 dikali 0 sama dengan 100.000. Setelah dihitung opportunity loss-nya, maka tabel opportunity loss yang kedua dapat dibuat seperti pada tabel yang ada di bawah ini. Berdasarkan tabel opportunity loss yang kedua di samping ini, sebaiknya Pak Thomson memilih alternatif yang kedua, yaitu membangun pabrik kecil karena menghasilkan opportunity loss yang terkecil. Selanjutnya, pengembalian keputusan dalam kondisi ketidakpastian. Ketika probabilitas kejadian suatu kondisi dapat diakses, maka EMV atau EOL biasanya kriteria keputusan dapat disesuaikan. Pada saat manajemen tidak dapat mengakses probabilitas outcomes, dapat dipercaya atau ketika hampir tidak ada data yang tersedia, maka dibutuhkan kriteria keputusan lain. Tipe problem seperti ini disebut sebagai keputusan dalam kondisi ketidakpastian, dengan 5 kriteria keputusan sebagai berikut. Yang pertama, maximax, dan yang kedua maximin, yang ketiga equally likely, yang keempat criterion of relation, dan yang kelima minimax. Yang pertama, kita akan membahas tentang maximax. Kriteria maximax menemukan alternatif yang memaksimalkan outcome maksimum atau konsekuensi bagi setiap alternatif. Pertama, kita tempatkan outcome maksimal pada tiap-tiap alternatif dan pilih alternatif itu pada angka maksimum.
Sejak penempatan kriteria keputusan pada alternatif yang kemungkinannya dapat meraih outcome paling tinggi. Kriteria ini disebut kriteria optimis. Ketika kita dapat melihat maksimaksnya pada Thomson, pilihannya jatuh pada alternatif yang pertama. Dan itu merupakan tabelnya. Berdasarkan tabel di samping, keputusan maksimal adalah membangun pabrik besar dengan hasil minimum in raw sebesar $200.000 dengan kondisi pasar yang favorable atau menguntungkan. Yang kedua, maksimin. Kriteria maksimin menemukan alternatif yang memaksimalkan hasil yang minimum atau konsekuensi bagi setiap alternatif. Pertama, tempatkan hasil minimum pada tiap-tiap alternatif dan ambil alternatif itu pada angka maksimum. Penempatan alternatif kriteria keputusan ini pada kemungkinan opportunity loss yang paling minim. Hal ini disebut sebagai kriteria keputusan pesimistis. Dalam kasus Pak Thomson, pilihannya maksimumnya pada alternatif yang ketiga, tidak melakukan apapun, maksimum dari angka minimum pada masing-masing baris atau alternatif. Di samping ini merupakan tabelnya. Berdasarkan tabel di samping, keputusan maksimum adalah tidak melakukan apa-apa dengan hasil minimum in raw sebesar 0. Yang ketiga, equality likely atau Laplace. Equality likely sering disebut dengan Laplace, merupakan kriteria keputusan untuk menentukan alternatif pada angka rata-rata outcomes yang paling tinggi. Pertama, kita hitung rata-rata outcomes setiap alternatif dengan cara menjumlahkan semua outcomes dan dibagi angka masing-masing outcomes. Kemudian, pilih alternatif pada angka maksimum. Pendekatan Laplace mengasumsikan bahwa semua kemungkinan dari kejadian untuk masing-masing kemungkinan kondisi. Di samping ini merupakan tabel dari equality likely atau Laplace. Berdasarkan tabel keputusan di samping adalah membangun pabrik kecil dengan hasil raw average sebesar 40.000. Yang keempat, criterion of realism atau Hurwitz criterion. Kriteria realisme atau kriteria Hurwitz adalah kriteria keputusan yang menggabungkan antara keputusan optimistik dan keputusan pesimistik. Kriteria ini menggunakan koefisien realisme yang mempunyai range atau jarak angka antara 0 sampai dengan 1. Jika mendekati angka 1, maka decision maker optimis terhadap masa depan. Dan jika mendekati angka 0, maka decision maker pesimis terhadap masa depan. Adapun formula perhitungannya, kriteria realisme sama dengan angka maksimum baris ditambah angka minimum baris. Untuk kasus Pak Thomson misalnya A sebesar 0,80. Untuk memilih alternatif yang pertama, maka 0,80 dikali 200.000 ditambah 0,20 dikali 180.000. Hasilnya menjadi 124. Nah, di samping ini merupakan tabel dari criterion of realism. Berdasarkan tabel keputusan realistis di samping, pembangun pabrik besar dengan hasil criterion of realism of weighted average sebesar 40.000. Dan yang kelima yaitu minimax. Kriteria keputusan terakhir yang kita diskusikan adalah berdasarkan pada opportunity loss. Kriteria minimax menemukan alternatif yang memperkecil opportunity loss yang maksimum di antara masing-masing alternatif. Pertama, kita pilih opportunity loss yang maksimum masing-masing alternatif. Kemudian, pilih alternatif yang mempunyai angka minimum. Nah, ini di samping ini merupakan tabel dari kriteria minimax. Berdasarkan tabel keputusan minimax di samping adalah membangun pabrik kecil dengan hasil maksimum in raw atau sebesar $100.000. Nah, ini merupakan kelebihan dan kekurangan dari decision analysis. Kelebihannya, suatu masalah didefinisikan dengan jelas dan secara eksplisit. Dan yang kedua, analisis keputusan merupakan suatu pendekatan yang sistematis dan mengidentifikasikan dan mengkaji berbagai pilihan bertindak yang mungkin dilakukan. Kelebihan yang ketiga, analisis keputusan memusatkan pembahasan pada hal-hal penting. Dan yang keempat, tersedianya kesempatan untuk menggemukkan dan mempertimbangkan. Kelebihan yang keempat, tersedianya kesempatan untuk mengemukakan dan mempertimbangkan berbagai sudut pandang. Untuk kekurangannya, yang pertama, analisis keputusan memerlukan waktu sehingga oleh karena itu tidak dapat digunakan dalam situasi dimanapun keputusan tersebut harus segera diambil. Untuk kekurangan yang kedua, tidak semua pengambilan keputusan bersedia menerima berbagai prinsip yang digunakan untuk menilai berbagai kemungkinan yang mungkin ditempuh. Sekian dari presentasi kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.